Ya, lanjut obrolan tentang inisiasi menciptakan, meng-create, membuat channel ya. Channel Kemarin wes disepakati namanya Revolusi Kosong. Revolusi Kosong. Apa artinya kira-kira sampean? Revolusi Kosong. Revolusi Kosong. Kalau menurutku revolusi kan perubahan ya. Revolusi perubahan. Jadi kosong itu adalah angka binari ya. Kalau kosong mau berubah, kalau mau binari ya kosong ke satu. Jadi harapannya channel ini nanti akan ada perubahan dari kosong menjadi berisi. Jadi harapannya bisa mengedukasi, menginspirasi, dan bagi penontonnya minimal ada wawasan baru, Oke. pemikiran-pemikiran baru, buah pemikiran baru. Yang lainnya ada enggak? Kalau menurut saya sih itu sudah Itu aja, mewakili. sudah mewakili. Kalau dari saya, kalau menurut saya enteng-entengan aja. Ya, Enteng-entengan artinya itu adalah sebagai pengingat. pengingat. Nah, pengingatnya itu dengan membalikkan katanya. Kosongnya revolusi. Kosongnya revolusi. Ya. Ya. Revolusi kosong, kosongnya revolusi. Ya. Maka harus Kosongan diisi. revolusi, ya. Iya. Kosongnya revolusi maka harus diisi sebuah perubahan. Maka harus ada ide-ide baru. Maka di intro baru, ya. nanti akan kita ciptakan ada sebuah gelas, Ya. kan gitu ya, yang Iya. diisi air, Ya. yang diisi dengan air. Oh iya. Jadi ada sebuah tempat, ada sebuah bejana, di mana awalnya kosong, di mana di situ itu tanpa ada perubahan atau belum ada perubahan, apatis tanpa perubahan atau apapun itu, revolusi kosong, maka berjalannya waktu mau tidak mau itu harus terisi, harus terisi, Iya. terisi dengan sesuatu perubahan, sebuah perubahan. Itu. Jadi kita akan satu sebagai reminder pengingat. Nah, artinya nanti para penonton itu juga bisa terinfluence, Iya, iya, iya. bisa terpengaruh, Harapannya seperti itu ya. bisa terpengaruh. Jadi mau nggak mau kan namanya perubahan, revolusi perubahan, perubahan itu adalah sesuatu hal yang selalu terjadi, abadi, istilah Iya, kerennya. perubahan. Yang abadi adalah perubahan itu sendiri. Perubahan itu Kan sendiri. gitu. Proses. Betul, 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 betul. Jadi kira-kira nanti maksudnya apa ini ke beberapa penonton? Jadi kalau ngomong ke masalah isi kontennya dulu ya nanti ya. Nanti mungkin isi kontennya kalau gambaran saya sih akan saya kasih ini. Jadi ada konten yang namanya kudu mikir. Kudu mikir. Kita kasih konten Kudu mikir. Satu kudu mikir. Kudu Jadi mikir itu gambarannya harus berpikir. harus berpikir. Oke. Jadi gambarannya itu di dalam konten tersebut ini kita ini bisa memberikan wawasan bahwa sebetulnya ketika kita harus berpikir, ketika kita sudah tidak apatis lagi, banyak hal-hal yang ada di lingkungan sekitar kita itu sing keluar dari logika, keluar dari norma. Oke. Harusnya ini tidak boleh. Ketika sudah keluar dari norma, biasanya keluar dari garis atau benang merah tentang agama kita masing-masing. Keluar dari sistem kepercayaan kita. Kalau keluar dari normal ya, normal kan biasanya pengejawantahan dari agama kan ya, dari peraturan agama tersebut ya. Jadi harapannya kepada para penonton kita itu ketika sudah ada yang keluar dari normal atau dikatakan buruk atau tidak baik ya, harusnya itu kita mulai bisa bersuara. Meskipun itu di medsos ya, tapi ketika bersuara itu ya mungkin normanya juga di istilahnya apa ya, dijaga lah, tentang tidak mencemarkan nama baik, tidak menuduh dan tidak memojokkan seseorang. Ujaran kebencian. Ya, tidak ujaran kebencian. Harapannya nanti di kudu mikir ini nanti konten ini memberikan wawasan baru, memberikan logika berpikir pada para penonton kita bahwa ayo kita berpikir lebih, istilahnya apa ya, jangan apatis ya. Makanya kita namakan nanti
kudu mikir. Kudu mikir. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua? Ya, tentang ini nanti isinya conversation kayak gini. Oh, Itu mungkin nanti diskusi ya. Diskusi di kudu mikir. Menariknya apa ya kira-kira ya? Kalau konten kudu mikir ini saya masih belum melihat menariknya. Cuma konten kudu mikir ini adalah idealisme dari revolusi kosong itu tadi. Oke. Lebih ke idealisme sebuah channel. Berarti channel itu kan harus memiliki warna kan, punya warna kan. Ya warnanya itu ya ini sosial politik yang dijabarkan lewat konten-konten yang ada di Dalamnya. permasalahan sosial politik yang dijabarkan di konten-konten yang ada di channel Revolusi Kosong. Revolusi kosong. Gitu. Oke. Itu yang pertama ya. Ya. Yang kedua apa? Kalau yang kedua nanti mungkin kita akan bikin keresahan. Keresahan. Nah, kalau secara penulisan keresahan, cuma kita plesetkan saja menjadi keresahan. Keresahan. Karena kalau saya memandang saat ini ya, banyak keresahan-keresahan dari kita itu tidak tersampaikan. Akhirnya Bayangkan stres. mengkritik sesuatu ya, tidak berani ngomong pemerintah Indonesia, tetapi pemerintah Konoha, Oh, ya, kan? ya. Pemerintah Sailor Moon atau apapun itulah, lewat kartun-kartun apa itulah, kita berani terang-terangan mau mengatakan pemerintah Indonesia. Itu berarti keresahan yang tidak tersampaikan, Iya. sulit untuk tersampaikan, takut untuk menyampaikan. Demokrasi yang seperti ini gak baik untuk perkembangannya. Semakin terkikis gitu. Iya. Apa bedanya sama Orde Baru? Kalau di Orde Baru, Iwan Fals mengkritisi pemerintahan atau kebijakan pemerintah, itu ada analoginya. Pakai analogi seseorang, bento, namaku bento, rumah real estate, mobilku banyak, itu adalah menganalogikan bahwa orang-orang yang berada di mungkin yang dekat dengan pemerintahan saat itu semakin kaya, terus menjegal bisnisiku, enggak maksudnya sudah enggak ada istilahnya apa ya, terus pokoknya memperkaya diri sendiri, wis enggak peduli dengan rakyat. Dalam lagu tersebut menjelaskan seperti itu. Masa kita kembali ke seperti itu, tidak berani ngomong pemerintah Indonesia, pemerintah Konoha. Apa perlu kirim surat gitu ya? Paling sopan itu ya. Jadi ada dua tadi ya. Secara Kalau general secara konten ya harapannya- Revolusi Kosong akan ada beberapa apa istilahnya ya? Playlist ya. Ya, playlist. Playlist Nanti ya. kudu bikin nanti conversation kayak gini, ngobrol santai kayak gini. Terus kalau yang keresahan nanti kita bikin monolog lah. Monolog. Sampean atau saya nanti bikin monolog sendiri-sendiri tentang keresahan kita masing-masing. Atau Tentang mungkin dari kalau yang keresahan ini keresahan. mungkin bisa diambil spot-spot video yang hidden mungkin bisa. Iya, kalau nanti secara Teknis. secara teknis nanti dibicarakan lagi, kita bicarakan lagi. Kalau yang sketsa ini masuk ketiga atau yang terbaru ya. atau Sketsa bisa ini nggak kan kita nanti- kerjakan ini kira-kira? kan masih proyek besar kalau sketsa Iya. kan, karena kan terlalu susah ya. dari sisi editing dan dari sisi Editing ya. narasi. Sebenarnya ini sebenarnya kita bisa aja sih membuat Iya. sketsa secara live. Maksudnya seperti ini, bro. Sketsa. Awakmu kan duit ya. Iya. Kan aku weruh ya awakmu kan duit. Itu ya. Ya, terus. Ini contoh sketsa ya. Ya, Oh iya, contoh konten sketsa. Iya. awakmu kan duit ya. Nah, Aku aslinya nggak pengen nyilih aku, ya terus. nggak pengen nyilih. Tapi intinya ini toh. Aku lagi butuh. Eh? Ternyata agak susah juga ya. Tapi minimal seperti itu. Minimal gini. Awakmu kan contoh guyu-guyu. Aku ora guyu, aku tadi ngenteni. Jadi live, jadi benar-benar saya akan memikirkan sesuatu hal yang sudah terjadi saja wis. Jadi contoh sketsanya adalah saya anggap seperti itu tadi lah. Jadi gini. Wis arepe aku pengen ke susu mulai iki. Nah, terus. Njaluk tulung mengko bayar ana sisan ya. Oh iya, terus. Heeh. Ya wis iku tok. Eh, Jadi hanya seperti itu. lagi sketsa apa? Sketsa apa? Oh, bukan sketsa. Maksudnya kalau sketsa itu kan memberikan cerita dengan tema tertentu, punya alasan dan tujuan tertentu.
minimal kesimpulannya sketsa ini menggambarkan tentang apa. Ketika ngomong sosial politik di channel kita, ini mau menggambarkan apa? Tapi intinya berat ya sih Anda membuat sketsa ya. Editingnya Beratnya lumayan. karena di sisi ide Proses cerita, editing. ide cerita, kalau editing mungkin nggak berat lah, karena nggak ada efek-efeknya kan. Cuma hanya potong, tempel. Cuma dari sisi narasi, dari sisi cerita harus menggambarkan tentang apa, dan penonton harus kristal clear. Jelas. Bahwa benar-benar jelas bahwa cerita ini tentang ini, menggambarkan tentang ini, dan yang bisa diambil dari cerita ini adalah ini. Itu yang dalam tanda kutip sulit. Agak susah ya. Agak susah. Jadi proyek sketsa mungkin nanti akan ada, cuma ya tidak seminggu sekali. Mungkin tetap akan coba kita buat. Jadi yang benar-benar menggambarkan sentilan-sentilan sketsa kita tentang kondisi pemerintahan saat ini, yang menggambarkan tentang jadi kita bisa mengkritisi lewat sketsa itu tadi. Mungkin ikuti 3 konten itu tadi mungkin yang bisa kita produksi. Oke. Jadi secara general itu tadi ya. Maksud dan tujuan pembentukan memberikan nama Revolusi Kosong ya. Sudah menjelaskan lah. Minimal itu menginspirasi sebuah perubahan. Mau tidak mau perubahan itu yang selalu terjadi. Dan itu yang harus selalu kita hadapi di kehidupan kita. Jadilah minimal itu apa ya? Ya jangan apatis dulu. Jangan apatis ya. Iya. Jadi ketika jangan apatis, karena ketika apatis itu akhirnya sebuah sosial kemasyarakatan yang tanpa ada kepedulian itu tidak akan berkembang menjadi lebih baik. Oke. Saya seperti itu. Itu bisa jadi quote. Sebuah sosial kemasyarakatan yang tanpa kepedulian tidak akan berkembang menjadi lebih baik. Nanti tolong diedit di bawah quote-nya. Oke. Oke ya. Oke, demikian. Jadi itu ya. Artinya ya. Tulis Lumayan. juga. Ada Nisa. Thank you. Tutup dengan minuman.